Economic Update CNBC Indonesia. Dan di kali ini kita akan membahas seperti apa tentunya daya tahan BUMN-BUMN dan bagaimana kontribusi dari BUMN-BUMN terhadap negara kita atau kemajuan negara ini. Kita langsung membahasnya bersama dengan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Pak Erick, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat, Pak. Kita bahas soal bagaimana BUMN berkontribusi terhadap negara. Kita ketahui bahwa 2 tahun pandemi COVID-19, ini tahun 2022, semester pertama sudah lewat. Bisa dikatakan Alhamdulillah sesuai ekspektasi dan ya rata-rata berkontribusi baik tentunya terhadap kemajuan bangsa ini. Seperti apa sih sebenarnya kalau kita review daya tahan BUMN dan juga turnaround dari bisnis mereka selama pandemi COVID-19 dan di semester pertama 2022 ini? Kalau kita lihat kan data pemerintah sudah keluar bahwa sekarang pertumbuhan ekonomi kita 5,44 itu sangat tinggi. Ketika banyak negara lain yang ekonominya sangat turun dan kita lihat inflasi kita juga sangat terjaga. Memang ada beberapa inflasi yang memang karena tekanan geopolitik seperti BBM ataupun seperti pangan ini cukup tinggi pangan ya karena memang geopolitik. Tetapi BBM kan pemerintah terus menjaga dengan meneruskan subsidi yang berjalan. Nah jadi kalau kita lihat terus posisi BUMN seperti apa. Kemarin Fortune 100 mengeluarkan 100 perusahaan besar. Itu ada kurang lebih 30 BUMN. Lalu kalau kita lihat laba dari 10 besar 7 BUMN. Artinya BUMN sehat. Nah memang yang kita jaga ini kan COVID terjadi, tetapi kan sebelum COVID kita sudah melakukan transformasi, inovasi, dan efisiensi. Seperti awalnya, contoh kita ingin melihat mana dana pensiun kita harus diperbaiki. Kenapa justru di kuartal 4 2019 ketika saya baru menjabat kita langsung bersih-bersih BUMN dengan yang namanya Jiwasraya, lalu lanjutkan Asabri. Itu kan penting. Lalu kita konsolidasi. Di kuartal 4 2019 mengenai rumah sakit BUMN yang tadi terpencar menjadi satu. Dan itu turut membantu pada saat COVID ketika jumlah tempat duduknya 50% untuk COVID, di mana pihak lain hanya berapa persen waktu itu. Lalu kita konsolidasi juga ya Bank Syariah Indonesia. Itu kenapa? Memang sebagai negara muslim terbesar, kita harus mempunyai bank syariah yang memang cukup prominent. Jadi kuat menjaga fundamental. Nah itu kita lakukan. Dan akhirnya kalau kita lihat kan, memang kita bisa lihat hari ini bagaimana laba-labanya tumbuh baik ya. Kita lihat bagaimana hasil restrukturisasi misalnya di perkebunan yang hutangnya 41 triliun kita restrukturisasi, itu bukan zaman saya ya. Kan kita juga tidak mau nyalahkan siapa-siapa ya. Kalau memang ada tindak pidana korupsi seperti Krakatau Steel Garuda kita proses. Tetapi proses itu berjalan dan akhirnya apa terjadi konsolidasi yang baik yang tadinya labanya minus bahkan 1,4 tetapi bukunya sekarang untung 4,6 triliun. Artinya apa? Kontribusinya baik. Dan kita tentu saat COVID ini justru mencepat atau mempercepat transformasi karena momentumnya pas. Nah ini yang kita ngelihat bahwa kontribusi sangat positif selain tadi korporasinya sehat. Tetapi program daripada BUMN untuk ekonomi kerakyatan berjalan dan pembukaan lapangan kerja melalui program BUMN berjalan. Nah ini yang kita jaga. Menjaga ekonomi kerakyatan dan juga kontribusi BUMN begitu besar terhadap negara. Bahkan datanya di tahun 2021 kontribusi BUMN terhadap pajak melalui dividen dan juga penerimaan negara bukan pajak tentunya ini menembus 371 triliun rupiah di tahun 2021. Di tahun 2022 juga diharapkan semakin besar lagi kontribusinya Pak. Tapi Bismillah ya Pak. Tapi seberapa besar sih sebenarnya peluangnya untuk bisa terus bertambah atau berkontribusi jauh lebih besar utamanya di sisa tahun 2022 ini Pak? Ya. Kalau kita lihat kan kontribusi 3 tahun itu 16-19 atau 17-20 ya, saya juga agak lupa, itu 1.130 yang pasti angkanya. Tetapi sejak dari tahun 2020, 21, 22 ya, itu kurang lebih 1.198 triliun. Artinya ada kenaikan 68 triliun saat COVID. Saat COVID. Nah ini juga membuat confidence dong mestinya. Kalau COVID aja kita bisa tumbuh, apalagi pasca COVID harus tumbuh dengan tadi yang namanya transformasi, inovasi, efisiensi. Nah kita yakini laba sendiri yang tadinya 13 triliun itu tumbuh menjadi 126
ya, sorry kemarin dikoreksi 124,5 karena ada Garuda ada koreksi sedikit itu. Tetapi kita lihat buku 2022 ini belum menjadi final, sedang dalam proses dan tentu prospektif ya. Ini tetap naik 144 dan ini pertama kalinya konsolidasi buku BUMN baru terjadi di tahun 2020. Tadinya belum ada konsolidasi. Jadi datanya semua tercecer, ketika digabungin juga nggak tahu benar atau salah angka-angkanya. Nah ini kita lakukan ya, dan saya melihat prospeknya bagus, tetapi kita tetap mesti waspada. IMF kemarin bicara 2023 ini akan resesi dunia. Ya, banyak negara akan bangkrut. Nah artinya apa? Ketika konsolidasi di dalam negeri kuat, external factor kita harus perhitungkan. Betul. Karena ini kan supply chains, rantai pasok. Nah ini yang kita mesti waspada. Terlepas di tahun ini kita ngeliat bagus, nah 2023 kita harus waspada. Tidak boleh cepat berpuas diri begitu ya Pak? Tidak boleh, dan terus harus efisiensi, harus efisiensi. Berarti bisa dikatakan harus efisiensi, tidak boleh berpuas diri dan terus memberikan komitmen, yaitu memberikan kontribusi dan juga mewujudkan ekonomi kerakyatan. Memastikan juga Pak, kalau kita ketahui bahwa peran BUMN ini sangat besar, utamanya mungkin bagi hajat hidup masyarakat, kebutuhan energi, listrik dan segala macamnya, BUMN itu berkontribusi. Berarti bisa dikatakan komitmen untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui ya komitmen tetap mengadakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu terus juga didorong. Ya, kan ekonomi kerakyatan ada dua. Satu, bagaimana kita memastikan usaha mereka bisa ada pembiayaan. Betul. Tetapi pendampingan tidak kalah penting. Tidak mungkin kita hanya biayai tapi tidak ada pendampingan. Dan yang kadang-kadang kita kelupa tadi rantai pasok. Nah ini yang kita jaga. Contoh bagaimana kita konsolidasi BRI, contoh dengan yang namanya PNM Penggadaian BRI, itu kan memastikan UMKM naik kelas. Yang tadinya ultra mikro, PNM pinjaman 1 sampai 4 juta, lalu naik ke Penggadaian yang pinjamannya mungkin 20 sampai 50. Nanti naik lagi BRI. Nah hal-hal ini kan yang positif bagaimana mereka punya kesempatan buat naik kelas. Tetapi tidak hanya tadi, hanya membiayai, tapi pendampingan-pendampingan ini yang penting. Dan terbukti ketika PNM kita yakini ini program yang sangat bagus, PNM saat COVID, kembali gini, saat COVID tumbuh 7,1 juta nasabah. Artinya apa? Pembukaan lapangan kerjaan terjadi sebanyak 7,1 juta di PNM. Nah ini belum ngeliat program-program yang lain. Jadi apa? Fundamental yang kita harus bangun memang di ekonomi kerakyatan. Kita tidak anti yang besar. Yang besar harus kita dorong. Tetapi kalau sebagai fondasi tidak bisa hanya yang besar. Ya, kapitalis dibilang. Oligarki nggak bisa. Kita harus yang ekonomi kerakyatan karena ini mayoritas di situ. Nah, cuman antara yang besar dan kecil harus bersinergi. Nah, ini yang kita jaga ya, dan saya yakini udahlah Pak Jokowi fokus bagaimana pembenahan ekonomi kerakyatan ini sudah menjadi platform yang tidak salah. Ya, dan kita tidak mungkin ke arah yang menjadi kapitalis oligarki, tetapi bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai fondasi. Saya ngomong fondasi ya, bukan berarti yang namanya isu-isu ini jadi menjadi isu politik ya, bukan. Tadi fondasi, yang saya tekankan fondasi. Berarti bisa dikatakan saya mengatakan komitmen BUMN di tahun 2022 ini dan seterusnya untuk menjaga fondasi. Iya, dan yang seperti saya awal bahwa BUMN tidak boleh menjadi menara gading, dia harus mendorong yang namanya ekonomi kerakyatan. Tetapi banyak juga kalau bicara rantai pasok, kita terbuka kerjasama dengan private sector, swasta, bahkan strategic partner dari luar negeri. Tetapi harus komitmen dengan ekosistem yang kita mau bangun atau blueprint kita. Bukan blueprint Cina, bukan blueprint Amerika, tapi blueprint Indonesia. Oke, blueprint Indonesia itu yang saya garis bawahi dari komitmen dari BUMN-BUMN yang ada di dalam negeri. Termasuk tadi Bapak mengatakan bahwa tantangan 2023 yang begitu besar juga, ya itu tentunya berat. Ya? Jadi kita mesti waspada dan hati-hati. Dan juga waspada, hati-hati, dan memastikan bagaimana BUMN bisa berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat, utamanya yang berada di sektor energi yang selama ini juga menjadi fokus energi pangan. Energi pangan dan lain-lainnya tentunya. Ini yang menjadi fokus dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan juga BUMN
kita tentunya. Pak Erik, kita jeda sejenak dulu Ya. dialog kita di hari ini. Kita akan lanjutkan kembali tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami.